singkat cerita, gua pulang dari rumah teman. Ya. Dari rumah teman pulang jam satuan kalau nggak salah. Jam siang malam. Malam. Pagi. Oh, pagi. Jam 1 pagi. Nah, gua bersama teman, gua agak bawa motor. Kebetulan waktu dulu tuh gua masih belum punya motor. Jadi ikut teman. Jadi ngikut ke teman. Ya. Siap. Terus Gua pulang tuh nganterin teman dulu ke Kubang. Perempuan yang udah tua dan mukanya itu ini hancur apa ya? Mukanya hancur nggak? Berjalan lah ke rumah. Sambil ada rasa takut juga sih. Dikit mata ya? Iya. Gua berjalan sampainya ke rumah. Nemu tuh. Ngopi, ngobrol aplikasinya. Kembali lagi bersama gua Najin Puspa. Dan gua kali ini lagi di ngopi ngobrol aplikasinya. Dan kebetulan untuk narasumber hari ini adalah teman gua sendiri gitu. Gimana kelanjutannya? Langsung aja. Bung, gimana ceritanya, Bung? Oke. Jadi ini ceritanya waktu gua lagi sekolah. Oh, lagi sekolah waktu dulu. Ya, sekitar kelas 8 Iya, MTS lah. Iya. Gimana ceritanya, Bung? Nah, kebetulan di situ temen gua ngajak nginep di rumahnya tuh, Bang. Oh, ngajak nginep ya. Temennya. Temen gua ngajak nginep malam minggu ya. Di malam minggu gua ya inilah ngobrol ngajak ke yang lain. Ngajak yang lain, akhirnya yang lain mau gitu kan. Ya. Terus akhirnya pulang lah ceritanya gua waktu sekolah tuh. Pulang ke rumah, biasalah tidur dulu ya kan. Pas asar berangkat diajak teman gitu kan. Bersama teman. Mau nginep kan? Ya. Terus berangkat tuh gua ke rumah teman. Biasa sih ngobrol-ngobrol itu kan, belum ada horor-horornya. Masih enjoy apa? Masih enjoy ngopi biasa kan, ngobrol, main HP. Pas maghrib tuh kan ya, gua sholat dulu nih ke masjid. Ya. Terus gua pas udah sholat, gua lanjut ngobrol lagi sama teman-teman. Ya. Terus isya sholat lagi. Nah, di situ Bang mulai ada yang gak beres. Ada yang gak beres. Nah, kan malam itu dingin pastikan ya? Pasti dingin. Yang akhirnya gua nyari ini apa namanya? Bukan untuk ngangetin suasana lah. Oh iya. Ini unggun. Ya, buat api unggun. Terus gimana Ji? Gua mencari ininya apa? Kayu-kayunya. Oh iya. Mencari dulu. Gua sendiri itu mencari Ji. Lu sama siapa nyari kayu? Nyari kayunya sendiri. Ya, yang lain pada ngopi santai ya. Terus gimana? Nah, kan di belakang rumah temen gua tuh ada ini pohon bambu gitu kan. Pohon bambu. Pokoknya agak serem sih. Siap. Di situ. Nah, gua nyari-nyari gitu kan. Nah, gua sempat ini melihat apa gimana? Bukan ngelihat, sompral lah. Kalau bahasa Sundanya ya. Kontrol omongan itu. Terlalu berlebihan, emang gak baik sih. Iya. Terus pas di situ masih belum ini sih. Masih kondusif. Nah, udah nemu kan ya. Si apinya apa sih? Kayu bakar. Gua bakar tuh kan ya. Udah gitu itu masih jam 10-an kalau nggak salah lah. Oh, jadi masih pagi gitu, belum? Masih pagi, belum malam-malam banget. Terus gimana Ji? Nah, udah gitu kan
ngopi lagi, main HP lagi, ngobrol lagi kan, sambil sama teman-teman. sama teman-teman. Terus? Nah, di situ gimana ya, lupa lagi sih. Udah lama, udah berapa tahun. Nah, tapi yang masih lu ingat apa tuh cerita yang paling yang mana? Yang diganggunya yang sih. diganggu Ya. Diganggu lu lagi nyari kayak bakar atau udah di rumah? Belum ada diganggunya pas di situ. Masih enjoy. Ya. Ya singkat cerita, gua pulang dari rumah teman. Ya. Dari rumah teman pulang jam 1-an kalau nggak salah. Jam siang malam. Pagi. Oh, pagi. Jam 1 pagi. Nah, gua bersama teman, gua agak bawa motor. Kebetulan waktu dulu tuh gua masih belum punya motor. Jadi ikut teman. Ke teman. Siap. Terus gua pulang tuh nganterin teman dulu ke Kubang. Ke rumahnya. Jalannya muter. Tebak saat. Ya. Nah, jalan situ kan malam tuh ya. Malam Rabu. Di situ mulai ada ada yang gak beres itu. Ada yang gak beres. Gua sempet lihat ya dari motor ada seorang kakek ya, terus yang diem di pinggir jalan gitu. Dia di pinggir jalan lagi apa? Lagi ngopi apa lagi makan? Enggak, diem aja. Diem aja. Ini lagi santai. Lagi nunggu saudaranya kali ya. Gak tahu. Kurang tahu. Oh, yang diem aja berdiri gitu kan ya. Mukanya gak jelas, gak kelihatan pokoknya mukanya. Kelihatan? Gak kelihatan. Gak jelas pokoknya sih mukanya. Nah, di situ lanjut lagi kan, gua gak cerita sama teman, belum cerita, gak ngomongin. Takutnya kan nanti takut teman lu. Lebih baik dipendem sendiri aja gitu kan. Oh iya ngerti gua. Nah, udah beres tuh kan nganterin temen gua. Nah, gua lanjut lagi sama temen gua yang bawa motor itu, anterin gua ke rumah. Ke rumah ya. Terus nah, di pas gang itu di gimana? SD ini yang di depan ya. Terus gimana? Kan dulu itu ada posonda kan dulu. Oh iya, emang ada. Ya. Nah, di situ ada lagi kakek-kakeknya. Tapi kakek-kakek sama yang ketemu kan? Iya, sama yang sama. Oh. Dia duduk berdiri. Duduk di posondanya. Lagi nyantai gitu. Lagi nyantai. Tapi diem aja sih. Gak banyak berkata-kata? Gak berkata-kata. Sedikit pun? Ya, gak ngapa-ngapain. Gini aja duduk biasa. Gua gak ngomong juga sama teman, gua kaget gitu kan. Iya. Gua akhirnya santai gitu kan, berdoa gitu kan. Lebih ke mengontrol emosi kan. Iya. Bagus. Gua akhirnya berjalan lah ke rumah. Sambil ada rasa takut juga sih. Dikit mah ya. Iya. Gua berjalan sampainya ke rumah. Nemu tuh apa? Sosok nenek-nenek. Gimana? Pas mau ke rumah nih kan, ini rumah gua nih misalnya. Iya, tahu. Ada jalan juga ada jalan mau ke sini. Nah, di situ yang diganggu kan. Di situ nenek-neneknya diem aja sama. Diem aja. Tapi kalau menurut gua aja itu mah lebih ke lagi sedang meratapi kehidupan kata gua. Asli Ji. Gak tahu juga sih. Iya sih. Itu nenek-neneknya berambut putih. Ya, terus panjang, menggunakan apa ini? Samping gitu nih. Samping ini ya, tahu. Samping nenek-neneknya gitu. Pakai baju nenek-neneknya juga. Dan si rambutnya menutupi si wajah. Tapi pas waktu lu ngeliat itu, lu ada kepikiran mau lari atau gimana? Ada, tapi takut mah ada. Ada, takut mah. Cuman gak terlalu berlebihan. Siap. Gua akhirnya masuklah ke rumah. Terus di situ gua ke kamar mandi kan, mau buang air. Terus? Dan di situ ada lagi? Belum masuk sih, belum masuk ke kamar mandinya. Ada suara yang apa? Yang ngambil air dari dari sumur, ya ditimba. Kan kalau si timbaannya, si besinya itu kalau udah berkarat pasti bersuara gitu kan ya. Kedengeran. Itu kenceng banget nih. Iya. Gua akhirnya gak jadi itu. Itu ke kamar mandinya ya.
Ditahan kali. Ditahan aja. Ditahan. Tapi yang lu lihat itu sosok apa sih? Gak tahu juga Gak tahu. sih, karena kan gua belum masuk juga kan. Jadi samar-samar gitu. Ya. Si kene Dan terus gua gimana? nanyain tuh ke nyokap gua kan. Tadi di kamar mandi ada siapa? Gak ada siapa-siapa. Kok ada yang nimba air? Kata gua kan. Gak ada siapa-siapa. Tapi pas dilihat sama nyokap gua gak ada. Jadi pas kelihatannya pas lu doang gitu. Dan suaranya juga jadi hilang gitu. Jadi terhanyut dalam kedamaian kali ya. Siap. Akhirnya gua jadilah ke kamar mandi gitu kan, buang air. Karena jadi gak takut juga kan karena ada teman. Nah, di situ waktu jam berapa ya? Jam 1:30 kalau gak salah lah, pagi. 1:30 pagi. Nah, gua naik ke atas gitu kan, mau tidur, gak mau tidur juga sih, karena kan belum ngantuk. Akhirnya gua ke kamar gua kan. Pas mau ke kamar itu kan di ruang tengahnya lampunya dimatiin kan. Dimatiin. Jadi gelap. Nah, di situ ada lagi sosok apa tuh? Sosok kuntilanak. Pakai daster putih, berambut hitam dan panjang gitu kan, menutupi wajahnya. Dan ya biasa kaget kan. Gua bukan pertama kali sih, sering kalau kejadian horor gitu kan ya. Udah gak asing lagi. Jadi gak asing. Nah, berdoa gua. Gak tahu sih doanya apa lagi anjir. Kalau gak salah baca Al-Fatihah. Iya. Nah, gua baca Al-Fatihah, hilang tuh. Langsung hilang. Gua ke kamar lah. Nah, mau tiduran. Kan ada jendela kan di kamar gua tuh. Itu kayak ada yang ngetok-ngetok, Bang. Ada yang memperhatikan bukan? Gak memperhatikan, cuman ini ketok-ketok doang ke kacanya. Gak, pastilah kaget juga kan ya. Tapi lo berusaha berpikir positif kali ya. Mungkin kucing, mungkin. Iya. Kucing ini. Tapi tetap aja gua kabur dari kamar. Gua nyamperin ke orang tua. Curhat juga sih ke bilang orang tua lu. Bilang juga ke orang tua gua, ke bapak gua, Pak, tadi di kamar saya ada ada suara yang ngetok-ketok ke jendela. Terus kata bapak lu gimana? Masanya gak percaya, emang bener gak percaya bapak gua tuh. Tapi pas semenjak itu suka neror kan, tapi apa yang paling jengkel dari yang kayak gitu? Yang lebih parah? Yang lebih parah apa ya? Oh ini Bang, kan di situ pas gua udah bilang ke orang tua, gua naik lagi ke atas. Ke atas ya. Ke atas, dan alhamdulillah itu udah gak ada sosok-sosok yang lain. Nah, gua berusahain lah mau tidur kan. Karena udah malam juga, gua belum istirahat gitu kan. Nah, pas gua mau rebahan di kamar itu ada seorang wanita. Di mana? Di luar jendela bukan? Di ini kan gua lagi, ini misalkan kasur ya. Ini gua mau rebahan. Nah, di hadapan guanya ada sosok wanita. Itu bukan pakai daster, pakai baju biasa kalau nggak salah, pakai baju tidur, dan muka penuh darah, penuh luka. Itu anjir, sumpah itu paling yang jengkel sih. Momen paling berharga kayak. Bukan berharga juga sih, berharga enggak sih, malah kesial. Dan gua akhirnya kabur lagi dari kamar ke bawah, dan memutusin tidur di bawah sama orang tua lu. Ya. Dan di situ masih terngiang-ngiang. Masih ada ini yang sosok yang ganggu gitu. Karena kan mungkin balik lagi ke cerita dari rumah teman gua ya. Karena kan gua di situ
sompral gitu kan, berbicara yang enggak gitu. Yang enggak. Nah, mungkin si sosok wanita hantu lah, Iya. hantu-hantunya itu jengkel lah sama gua, ngambek gitu kan. Lebih ke meureun cek jurig teh meureunnya saya mah abu kasieun meureunnya. Ngerti. Ya yang akhirnya gua digangguin gitu kan sampai ke rumah gua. Nah, aduh jadi takut gini Bang. Pasti santai dulu, minum dulu Bos. Masih kerasa gitu kan ininya. Nah, mantap. Nah, oke lanjut lagi. Lanjut gas. Sampai mana tadi ya? Oh, sampai ini ya. Apa sih tadi teh? Sampai ke ini yang ada sosok wanita di depan. Gua akhirnya tidur tuh kan di situ. Di ruang tamu, di ruang tengah. Itu kan tidur juga susah kan ya, masih teringat juga kan. Itu ada di kamar mandi ada suara orang yang lagi mandi. Suara airnya gitu kan kedengar. Dan gua bodo amat gitu kan. Terus udah lama-lama ngilang lah. Terus di luar ada yang ngetok-ketok pintu luar ya, tapi nggak ada orang. Gak tahu juga sih, gak dibuka, cuman gua ngintip dari jendela kali. Enggak, cuman ditanya siapa ini, kata gua tuh ya, nggak ada jawaban sama sekali. Dan udahlah, udah lupa gitu kan ya. Akhirnya tidur, alhamdulillah itu gua bangun jam 9. Nah, udah beberapa minggu gitu kan masih aman juga. Iya. Dan gua ke rumah teman lagi yang sama. Oh iya. Itu gua nginep lagi sama hari Minggu, malam Minggu juga. Dan gua ngeliat ke belakang rumahnya tuh pada malam hari jam 10-an lah kalau gak salah. Itu ada bukan sosok sih, ke ayunan gitu kan. Melihat ayunan di jalan sendiri gitu mana? Berjalan sendiri. Dan gua nanyain tuh ke teman gua, ini kok ada ayunan di sini, kemarin nggak ada. Ya emang nggak ada sekarang juga katanya. Kata teman gua, anjir, kaget pasti sih. Berjalan sendiri lagi kan ya. Dan gua akhirnya masuk ke rumah teman gua lah. Nah, di situ gua kan nginep ya. Waktu itu jam 11 dan kan ada jendela gitu kan yang kaca ya. Itu si kacanya gak ditutupin sama gordengnya ya. Nah, terus di situ ada wajah di jendelanya. Lu lihat? Lihat, gua jelas banget itu. Lebih ke sosok perempuan atau laki-laki? Kayaknya perempuan yang udah tua dan mukanya itu ini hancur nggak? Hancur mukanya, hancur nggak? Hancur sih enggak, cuman serem kali ya? Serem pasti sih. Itu matanya melotot merah. Dan gua lari lah di situ dari kamar. Kaget kan lu ya? Kaget pastilah. Tapi gua mau tanya, boleh memotong pembicaraan? Oh, silakan. Jadi sama lu waktu itu yang berdatangan itu sempat risih gak sama kedatangan sosok yang kayak gitu? Risih, alhamdulillah sih enggak. Oh enggak, lebih ke menikmati kali ya. Udah sering kali kamu ya? Ya udah terbiasa mungkin lah ya. Udah ngadepin yang kayak gituan. Minum dulu ya Bang. Minum dulu. Nah, kita lanjutin lagi lah dari cerita ini. Gua gak cerita di situ sih Bang. Pas gua jaga sosok wanita yang ada di jendela itu. Jadi lu nggak bilang ke siapa-siapa gitu? Ya. Jadi dipendam sendiri aja. Dan gua kebetulan teman gua belum tidur kan ya. Dia lagi ini TKP lah. Dan gua nyamperin ke dia dan gua
minum kopi, terus ngerokok lah biasa, ngobrol sama dia, sambil main HP juga, gua juga. Dan di situ untuk menghilangin rasa takutnya. Dan terus yang paling serem yang mana tuh, ceritanya yang mana? Cerita yang itu, yang barusan, yang nongol di jendela bukan? Iya. Itu soalnya gimana ya? Serem sih itu. Serem sih. Tapi kan sok cewek yang sudah tua gitu ya. Tapi kan biasanya kalau yang kayak gitu mah suka ada darah. Ini ada darah waktu itu? Darah. Kelihatan sama lu gimana? Darah nggak ada sih. Cuman si rambutnya itu kayak orang yang berantakan banget. Ya, nggak disampo gitu kan. Tapi kan biasanya kayak gitu mah suka bau amis kan, bau hanyir ya. Lu merasakan nggak? Kayaknya enggak sih. Lebih merinding aja kali ya. Dan bulu kuduk itu merinding kan. Bulu kuduknya jadi ini ya, jadi mangkang semua ya. Nanti. Dan keluarlah gua sama teman gua itu kan, pas sudah gua otak-atik HP di luar lanjutin ngopi. Dan di situ gak ada angin bang di situ. Tapi si pohon-pohon itu ini goyang-goyang. Lebih ke damai kali ya. Tapi yang lu lihat pas waktu pohon-pohon itu gak ada angin? Gak ngerasain ada angin. Dan gua kaget sendiri di situ. Dan gua nanyain ke teman gua juga, itu pohonnya diam aja, gak ada angin, cuman kelihatan gua aja gitu kan. Mungkin karena kemarinnya gitu kan gua sempet sakral sompral ya. Nah, singkat cerita di situ gua nanyain ke ustadz gitu kan, mau cari tahu gitu. Nah, alhamdulillah tuh diberi sehat. Ajian di ajian gitu, biar tenang. Dan gua sama si ustadz tersebut nyamperin lah ke tempat kejadian itu dan diucapin doanya gitu. Gak tahu doanya sih. Tapi sampai sekarang udah gak ada kali ya, udah semenjak Pak Ustadz datang ke rumah lu. Nah, bukan ke rumah gua, ke rumah teman gua ya. Tapi pas sekarang itu masih ada yang ganggu atau sekarang? Kalau untuk sekarang masih alhamdulillah udah gak ada. Udah tentrem gitu kan. Lebih ke enjoy kali. Lebih ke enjoy sih sekarang mah. Emang harus gitu sih, lebih ke mau setakut apapun lu menghadapi yang kayak gitu, intinya satu sih, tenang aja. Iya ya. Tenang. Karena jadi kalau misalkan otak lu lagi panas ya, nah hati lu harus dingin. Sebaliknya kalau hati lu lagi panas, otak lu harus dingin. Jadi enjoy gitu, menikmati kehidupan yang sangat panah ini gitu loh. Bener sih bang. Gua setuju sih. Asli. Mungkin udahlah ceritanya. Kita akhiri saja ya. Ya, siap. Sampai jumpa di lain waktu dan jangan lupa bahagia selalu. Alhamdulillah. Mantap. Enjoy bang. Enjoy.